Mic itu juga bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi sakinatan fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. فقال الله تعالى في آياته الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita. Pada pagi ini kita masih diberikan Allah kesempatan untuk bersama-sama berkumpul di majelis taklim di masjid yang kita cintai ini. Bapak Ibu, seseorang yang masuk ke masjid duduk mendengarkan majelis taklim, lalu dia membaca niat nawaitu iktikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala, sengaja aku berniat iktikaf karena Allah Ta'ala. Yang pertama, malaikat mendoakannya, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dosanya, warhamhu, rahmati dia. Selama proses kita di masjid ini sampai kita nanti pulang, malaikat tidak berhenti mendoakan kita. Walaupun ada jemaah yang tertidur. Bu, mungkin jemaah yang tidur itu bisa jadi pahalanya lebih besar daripada yang tak tidur. Maka kita jangan menganggap remeh ketika ada pengajian, bapak atau ibu itu tidur. Bisa jadi pahala dia lebih besar daripada kita. Loh kok bisa Ustaz? Karena yang empat lagi mencintai dia aja. Tengoklah kawan tuh, baru lagi duduk di masjid sudah tidur aja. Maka Bapak Ibu, mudah-mudahan gak ada kita yang tertidur, supaya sama pahalanya. Amin ya Rabbal. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dengan banyak bersolawat kepada Nabi, mudah-mudahan kita yang berhadir dan berkumpul di sini mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Dan juga kita berkumpul di sini Bapak Ibu diberikan Allah kita ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini ditandai dengan bertambah takutnya dia kepada Allah. Jadi kalau ada orang bertambah ilmunya tapi tak bertambah rasa khauf ataupun rasa takut kepada Allah, siogianya dia bukan makin dekat kepada Allah, malah semakin jauh. Mudah-mudahan kita semakin dekat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua FKSMM Sunggal yang berhadir pada pagi hari ini, dan juga para asatidz yang ikut bersama hadir, wabil khusus yang saya hormati Badan Kemakmuran Masjid yang telah menyampaikan kata sambutan, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang di masjid ini ataupun yang dari luar. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah berada, bisa dikatakan, di akhir bulan Sya'ban. Sya'ban ini Bapak Ibu, kata Rasul, adalah bulanku, bulannya Allah. Rajab adalah bulanku, kata Rasul. Sya'ban adalah bulan Allah. Dan Ramadan adalah bulan umat-umatku. Maka amalan yang pertama ketika di bulan Sya'ban ini Bapak Ibu, yang harus kita garis bawahi adalah banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Amalan pertama kita di bulan Sya'ban ini, memperbanyak diri kita mohon ampun kepada Allah. Dengan cara apa mohon ampun kepada Allah? Yang pertama Bapak Ibu, aksiru istighfar. Perbanyaklah kamu beristighfar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istighfar ini bukan hanya sekedar dalam lafaz, juga dengan berkenaan dengan hati. Karena ada di situ kalimat ampuni ya Allah dosa-dosa. Rasul yang disebut maksum, tak berdosa, tidak kurang istighfarnya kepada Allah 100 kali Bapak Ibu. Sementara kita manusia biasa, dari terbuka mata sampai tertutup mata tidur, kadang mata ini berdosa. Betul Bu? Betul Pak? Ketika kita buka mata bisa jadi kita dosa. Dari awal kita buka mata bisa jadi kita dosa. Cuman ada kalanya kadang kita sadari, dan ada kalanya kadang tak kita sadari. Seperti pagi inilah. Oh itu ustadznya, iya. Gemuk ya. Hitam. Iya, ketibu itu pula itu. Enggak Bu.
dosa pagi, dosa siang, dosa sore, maka kita harus banyak beristighfar. Apalagi kadang yang pakai mulut lancip itu kadang. Dari pagi sampai malam berdosa, apalagi jumpa bestinya. Bercakap, awak yang heran kadang Pak, mulut bercakap, hidung ikut naik. Tak jadi kakak undangan kemarin tuh. Jadi, cuman agak kesorean. Udah habis lauk-lauknya. Terakhir dimasakkan orang tuh telur sama undangan. Padahal undangannya masih lama, masih banyak. Telur dikasihnya. Kalau tahu aku telur tak datang aku undang. Kalau telur di rumah aku pun banyak. Pala aku terus nyumbang aku cepet tak jadi 5.000 ku sumbang. Mulut bercakap, hidung kadang ikut naik. Maka kita Bapak Ibu kadang tak terlepas dari dosa. Kullu bani Adam khata. Setiap anak cucu Adam itu memiliki kesalahan. Mau itu yang kita sadari ataupun tak bisa sadari. Maka di bulan Sya'ban ini, mau menuju bulan Ramadan, kita banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Istighfar. Bapak Ibu di rumah banyak-banyak istighfar. Tengok bini merepet, istighfar. Astaghfirullah. Dia mulut kau bang. Rabbal baraya. Bercakap dia kau bang. Astaghfirullah. Kayaknya tak jadi berantem bu ya. Ya kan? Begitupun bu, gitu bapak tu marah di rumah. Mana kopi ku apa semua? Astaghfirullah. Rabbal baraya. Kopi buat. Rabbal baraya. Tak jadi marah bapak. Ini pula tidak, udah lagi kena sinting marah, bininya pun menambah-nambahi, tambah marah bininya. Mana kopi abang dek? Semua aku yang membuat, kopi aku yang membuat, menyuci baju aku, ngepel lantai aku, semuanya aku. Macam babu aku di rumah ni, nasib tu. Makin berkelahi pak, makin merantau. Banyak-banyak istighfar. Lagi masak bu, istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Jangan bedangdut aja yang tahu. Ini kalau masalah bedangdut, belagu, jago dia, istighfar tak mau. Menyanyi dia sambil masak bedangdut dia. Mana-mana ada cintamu seluas Himalaya. Mana-mana ada. Nggak jadi masa antu gosong terakhir. Banyak istighfar. Tak tahu kita Bapak Ibu sebanyak mana dosa kita. Cuman ada kata Allah di dalam Al-Quran, Innahu huwat tawwabur rahim. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Maka banyak mohon ampun kita, beristighfar kita di bulan Sya'ban. Mohon ampun kepada Allah atas segala kesilapan dan kehilafan kita. Karena mau masuk di bulan suci Ramadan, agar supaya ibadah kita di bulan Ramadan terhapus dosa-dosa kita. Istighfar. Yang kedua syaratnya bertobat ini Bapak Ibu, tak lain dan tak bukan adalah menyesal. Menyesal atas segala dosa, itu syarat taubat. Syarat kita memohon ampun kepada Allah, menyesal. Kalau tak menyesal Pak Ibu, tak terima Allah. Contoh, ada seorang anak-anak meminta maaf sama mama. Mak, minta maaf aku mak ya atas segala dosa-dosa aku mak. Semalam aku buat mama begini dan begini mak. Itu mak khilaf aku mak, tak sadar aku itu mak. Ya udahlah mama maafkan. Tapi mama tanya sama kau, menyesalnya kau atas segala buatan kau itu? Enggak mak, enggak nyesal aku. Aku tuh apa ditupuk mama langsung.
Maka syaratnya Bapak Ibu menyesal. Dan setelah menyesal, ada namanya pembaharuan dalam setiap tingkah laku agar syarat taubat kita diterima oleh Allah. Apa dia? Membanyakkan amal ibadah. Banyak amal ibadah. Contoh, ada orang Utalim baru namanya Ibu Tugiem. Ibu Tugiem ini nggak ada nama di sini kan, Bu? Ada. Kita tukar namanya Ibu Joiman. Ya kan? Ibu Joiman ini Joiman ya. Ibu ini ngomong sama anaknya, nama anaknya Supardi. Ya kan? Nah, nanti kalau pulang sekolah kau gantung dulu bajumu di tempat nih ya, baru kau nanti pergi main-main. Kalau mau main-main bola di lapangan tuh, Mama ada pula ini undangan, mau marhaban Mama. Iya Mak, cepat kali mengiyakan. Betul ya, kau dengar ya, kuping caplang kata Mama. Jangan nanti kau main-main baju putih kau ini kau mainkan kotor ini nanti baju ini. Oke Mak, siap Mak, cepat kali mengiyakan. Tiba dia pulang sekolah, tak dihiraukannya, tak diingatnya apa kata mamanya. Begitu dia sampai ke rumah, dilemparkannya tasnya, tengoknya kawan-kawannya main-main di lapangan, pergi dia ke lapangan. Main sana, main sini, sampai asar dia main-main bola. Bajunya pun udah kotor luar biasa. Begitu mamanya pulang, dah sampai mamanya di rumah, ditengok tak ada baju. Pastilah ini, si Supriyadi ini udah parah ini baju jadi kotor. Begitu pulang anaknya main bola pas ditengoknya. Kan udah betul aku bilang kan, tak kau dengarkan cakap mama kan? Iya mak, aku tadi mak lupa mak begini mak. Kau enggak mendengar kuping kau tuh. Pas kau macam bapak kau ku tengok. Sangkinkan geramnya mamanya ini. Terakhir dibilangnya, ya udahlah. Karena udah minta maaf anaknya itu sampai menangis anaknya itu bapak ibu. Namanya hati orang tua, udahlah, aku maafkan. Apakah dengan dimaafkan mamanya ini, baju itu bersih? Tidak. Dimaafkan mamanya dia, apakah baju yang kotor tadi sudah bersih sendiri? Tidak. Perlu dicuci, perlu direndam. Ya kan? Kayak apa? Kayak iklan Rinso itu tahun 2012. Ingat ibu iklan Rinso? Orang Sidoarjo, ya kan? Anak-anak main di lapangan, sudah main di lapangan, kotor bajunya, pusing, sepusing-pusingnya kata mamanya kan. Datang tetangganya, pakai ini aja Bu, 10 kucekan, bersih sebersih-bersihnya. Rupanya beli Rinso dulu, direndam dulu, dicuci, barulah bersih. Begitulah Bapak Ibu, kalau kita ingin benar-benar bertaubat, ingin mohon ampun kepada Allah, kita cuci itu. Dengan apa? Memperbanyak ibadah. Salah satunya istighfar. Banyak berzikir. An ba'dil hukama salasatu asya. Disebutkan dalam kitab Nasihat karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tufarrijar qasas zikrullahi ta'ala. Ya, ada 4 cara yang menenangkan hati kita, yang membuat dosa kita hilang. Salah satunya apa? Zikrullahi ta'ala, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman berzikir sama bersolawat ini Bapak Ibu beda babnya. Kalau solawat kita khusyuk tak khusyuk tetap dapat pahala. Ya kan? Mari Bapak Ibu semua, kata BKM, kita bersolawat semua menunggu Ustaz. Ya kan? Sallallahu ala Muhammad. Geser teh manis Bapak tuh. Sallallahu alaihi wasallam. Digesernya lagi roti-roti. Sallallahu ala Muhammad. Tetap dapat pahala. Tapi kalau berzikir tidak.
harus butuh kehusukan. Maka kata Nabi, afdalu zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir itu ucapkan la ilaha illallah. Cuman orang-orang kita kebanyakan, cuman bukan orang sini, bukan orang sana. Kalau dah berzikir kadang liar kali matanya tak kemana-mana. Ya kan? Kalau dia tak tampung dia, mau kemana wah? Mau zikir akbar. Wah, hari ini membacakan zikirnya dengan luar biasanya lah pula. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdal zikri la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya kan? Datang kawannya yang baru datang terlambat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil berzikir, ya Allah. Maka zikir beda dengan sholawat. Kalau kita berzikir, butuh dengan kekhusyukan. Sama seperti sholat. Maka dalam ayat itu Bapak Ibu mohon maaf. Aqimis sholata li zikri. Ingatlah, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kan kalimat sholat dengan zikir disandingkan dalam Al-Quran. Aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Maka di dalam sholat itu ada zikirnya. Dan di dalam zikir belum bisa dikatakan sholat. Kalau sholat Bapak Ibu bisa kita katakan dengan ibadah zikir. Sholat itu ibadah zikir, iya. Tapi kalau zikir belum tentu itu adalah ibadah sholat. Jadi kalau orang lagi sholat sudah tentu dia berzikir. Tapi kalau orang berzikir belum tentu dia sholat. Karena di dalam sholat ada zikirnya. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi. Banyak zikir-zikir yang terhadap di dalam kita melaksanakan salat. Maka salat juga butuh dengan kehusukan. Maka kata Allah dalam Quran surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin itu. Kenapa? Karena dia khusyuk dalam salatnya. Khusyuk dalam sholat. Sama dengan berzikir tadi, butuh kekhusyukan, ketenangan. Sholat juga butuh dengan ketenangan. Walaupun khusyuk dalam sholat ini tidak termasuk dalam rukun yang 13. Jadi kalau ada orang tak khusyuk dalam sholat Ustaz, sah nggak sholatnya? Sah. Cuman dia tak memiliki ketenangan. Ya kan? Apalagi nanti pas sholat tarawih, pas pula di masjid itu 23 rakaat. Udah 23 rakaat, imamnya bacanya ayatnya ya Allah panjang-panjang, saking panjangnya masuk ke ayat pendek entah kemana-mana. Dari mulai ayat pertama Allahu Akbar, dari siap Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kata jemaah. Udah mulai enggak khusyuk dia, tengok kiri, tengok kanan. Goyang kiri, goyang kanan. Goyang kiri, goyang kanan. Enggak khusyuk dia. Pas pula imam itu 23 rakaat membaca ayat agak panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Baca ayat Al-Baqarah di Al-Baqarah dibaca. Dari apa? Dari pertengahan Al-Baqarah dibacanya sampai akhir. Udah begini oleng lah jemaah itu, oleng jemaah. Ya kan? Enggak khusyuk lagi salatnya. Pas rakaat kedua lupa waktu. Allahu Akbar. Pas baca ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinin. Dia pun dah menyerah ibu-ibu.
وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Allahu Akbar. Nyasar dia. Karena simpang itu tikungannya pas macam tikungan di depan Bapak Ibu. Salah-salah belok nanti salah halaman kita. Kayak di depan tadi. Ayat itu tikungannya patah itu. Kalau salah tikung nanti bisa menyasar ke ayat wal asr. Ya kan? Datang di belakang ngomong pula. Mantap kali imamnya Ahmad. Mantap pula katanya. Kadang kita Bapak Ibu kadang baca ayat juz 30 aja pun kadang enggak selesai. Saking kan enggak khusyuknya al-kafirun bolak-balik ulang-ulang itu aja. Ya kan? Itu kan. Kenapa? Bukan perkara enggak hafalnya, karena enggak khusyuk. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'budu wa la ana. Terus bilang anaknya, lakum kana jamaah lakum dinukum waladdallin. Nyasar pula lagi waladdallin. Maka Bapak Ibu, ibadah ini, salat dan zikir, dia tadi butuh dengan kehusukan. Nah, bulan Sya'ban ini dihadapkan Allah kepada kita untuk mengampuni dosa kita. Siapa saja yang bisa mohon ampun bertaubat di bulan Sya'ban ini Bapak Ibu, maka Allah mudahkan dia nanti masuk ke Ramadan. Ini bukan hadis ya. Ini ulama yang mengatakan. Mudah dia masuk di Ramadan, gembira hatinya. Maka dia mengatakan ketika gembira hati kita menyambut bulan suci Ramadan, maka Allah hapuskan dosa kita. Betul, Bu? Gembira saja Ustaz. Iya. Gembira saja. Cuman makna gembira itu harus kita mengerti. Gembira kadang, tapi hatinya nggak gembira, nggak selaras. Gembiranya kakak masuk bulan Ramadan ini, gembira. Cuman itunya aja yang jadi masalah. Kenapa kak? Kalau Ramadan ini banyak makan makanan nanti mahal. Sayuran naik, ikan naik, ayam naik, pening kepala berbiar. Cuman ini. Jadi kalau gembira tidak ada cumanya. Gembira menyambut Ramadan ketika berada di bulan Sya'ban, maka Allah hapuskan dosa kita. Kenapa bisa? Karena orang yang bergembira itu Bapak Ibu senang dia beribadah. Contoh, ini sebagai contoh. Ketua FKSM ya mengumumkan nanti penutupan kita di bulan Sya'ban ini semua jamaah berjalan-jalan sama-sama kita nanti ke Bukit Kapa, ke Danau Toba. Begitu mengumumkan saja pun kita buka WA di grup sudah senyum-senyum kita. Ya Allah, enak kali ini jalan-jalan, senang dia. Dan ketika dia sudah berada di lokasi tersebut di Danau Toba, makin senang pula dia. Kenapa? Karena dia tidak mau melewatkan sesuatu momen di dalam perjalanan itu. Makin senang dia. Masuk dia ke Danau Toba, senang dia. Karena disiapkan fasilitas. Yang mau naik speed, boleh pakai speed. Naiknya gratis, katakan. Gratis pula itu, tambah senang lah dia. Pakai ada lagi video-video drone dari atas tuh Bapak Ibu, pakai kamera tuh. Oh, di setelnya pakai lagu India. Ha 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 ha. Muhabbat terek. Senang nggak dia? Makin senang. Begitulah kita Bapak Ibu berada di bulan Sya'ban nih. Ingin Ramadan, senang hati kita. Ketika sudah pas masuk di bulan Ramadan, jangan kesenangan itu, kegembiraan itu berkurang.
Ketika masuk Ramadan nanti kita menjumpai Ramadan, makin gembira lagi lah kita memasuki bulan Ramadan dengan apa Ustaz? Dengan banyak beribadah. Kan kalau jalan-jalan ibu kan begitu, menikmati kali. Setiap momen harus foto, setiap momen harus foto. Ya Allah jijiknya aku. Tapi bukan ibu-ibu sini, ibu-ibu sana. Begitulah kita menikmati Ramadan nanti. Setiap momen jangan lewatkan ibadah. Ada orang tadarus ikut. Ada orang pengajian ikut, ada orang sholat tasbih pagi ikut. Kan begitu. Kalau kita kan Pak begitu Bapak Ibu kan, kalau jalan-jalan kan, apalagi jalan-jalan nanti ke luar negeri, setiap momen bisa foto. Tiang listrik pun difotonya. Ini adalah tiang listrik di daerah Iran. Ke Iran pula dia lari, pergi jalan-jalan ke luar negeri sana. Setiap momen, apalagi pergi ke Malaysia kan, apa itu, apa namanya? Iya, itulah dia. Sampai sungainya pun difotonya, sungai. Ini kabarnya sungai ini begini. Difoto. Tak mau dia melewatkan momen-momen itu. Kenapa? Karena bahagianya. Begitulah kita nanti masuk Ramadan. Jangan mau melewatkan momen. Apa dia? Bersedekah orang. Ikut juga bersedekah. Walaupun tak banyak. Yang penting kita sudah ikut. Ada orang tadarusan Al-Quran. Ikut kita nimbrung. Walaupun hanya mendengar saja. Orang yang mendengar sama yang membaca sama pahalanya kepada orang yang mendengar, tak melebihi kepada orang pahala yang membaca. Kan itu. Maka bagaimana kita kalau jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan ke luar kota, setiap momen tak bisa kita lewatkan. Begitulah hendaknya kita buat Ramadan ini Bapak Ibu. Agar apa? Ketika nanti keluar dari Ramadan, li'idul fitri, Aidul Fitri, kembali ke fitrah. Maka dalam hadis tersebut disebutkan, gembira saja pun dia akan mendapatkan ampunan dosa. Maka maknanya di situ. Ketika orang yang bergembira sudah masuk ke dalam bulannya, maka dia tak ingin melewatkan momen tersebut walaupun sedikit pun. Ada orang sholat tasbih ikut. Ada orang tadarusan ikut. Ya kan? Walaupun awak, udahlah kakak tak pala pakai mic, suara kakak enggak bagus. Ya kan? Bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Taqabbalallahu minkum. Lanjut ya. Rupanya baca alif lam ra aja. Melewatkan momen. Habis itu kau lanjut aja lagi. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan kita kalau bisa Ramadan ini setiap momen kegiatan agama, setiap momen kegiatan dalam ibadah jangan kita pernah lewat. Apalagi itu salat tarawih. Karena kalau puasa Bapak Ibu bisa kita puasa di bulan-bulan lain, namanya puasa sunnah kan itu. Tapi kalau tarawih bisa kita melawalkan salat sunnah tarawih di bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, Muharram. Mau kemana wah? Mau tarawih ke masjid. Loh ini kan masih Muharram wah. Iya nggak apa-apa lah. Mau wah nih ya. Kenapa? Karena tarawih ini hanya berada di bulan Ramadan. Walaupun Nabi tidak mengikat dalam perkara al-tarawih ini Bapak Ibu. Maka dulu namanya, zaman Nabi namanya itu adalah Qiyamul Lail. Saat kapan cetus nama tarawih? Karena tarawih ini Bapak Ibu adalah dalam satu kata istirahat. Artinya adalah berhenti. Solat itu berhenti kan? Ada solat berhenti-henti Ustaz? Ada, solat tarawih. Tak langsung dia. Bisa kita bentar dulu, siap rakaat kedua, santai-santai dulu boleh. Peregangan dulu boleh. Maka biasanya kita di paham-paham orang tua kita dulu, ulama-ulama tertua kita dulu membuat pakai Bilal. Supaya apa? Supaya ada peregangan jemaah dulu. Maka pakai Bilal kan itu kan. Tapi di kaum saudara kita yang satu lagi ya, mereka tidak memakai itu karena mereka langsung kan, ada yang langsung, ada yang berzikir sendiri ya, terserah. Tapi momennya itu dapat di tarawihnya. Maka itu yang disebut tarawih Bapak Ibu. Kenapa disebut tarawih? Karena siap salam nggak langsung sholat lagi ke rakaat keempat, tidak. Siap salam kita duduk-duduk bentar, ada Bilalnya, ya Pak.
Maka Bilal nggak perlu pala, kalau Bilal nanti Bilal tarawih nggak perlu pala cepat kali. Ini pula tidak, macam dikejar setan dia. Bilal. Subhanakal ma'bud, subhanakal mawjud, subhanakal hayyul ladzi la ilaha illa huwa wa la yamutu abada. Subhanahu rabbul malaikati war-ruh. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma shalli Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Terakhir imamnya pun cepat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli. Allahu akbar. Allahu akbar. Pas rakaat kedua mau sujud, ada nenek-nenek di belakang, muntah dia. Semangka yang dimakan 4 potong basah kena karpet. Karpet pun basah kena semangka yang 4 potong tadi. Kenapa? Karena tak tahu makna istilah tarawih itu, Bapak Ibu. Kalau kita paham makna istilah tarawih itu, salat tarawih itu, bersantai aja. Tak usah palang ngebut. Aku kadang kalau imam tarawih, kadang apa lagi yang 23 rakaat. Dibilang BKM-nya lah pula, udah ustaz. Tekan aja, gas aja, gas. Jangan segan-segan. Karena 23 rakaat. Udah ngeriak, gas aja. Kalau bisa jangan pakai gigi 2, gigi 3. Langsung pakai metik, buat metik. Bayangkan Bapak Ibu, sebesar badanku ini mau cepat tarawih, mau pingsan aku di depan. Ya kan, ditandu orang aku pulang ke rumah. Nggak sanggup. Maka tarawih itu adalah ibadah di malam hari yang tak ada di malam-malam lainnya. Maka senang kita, gembira kita. Dari awal, dari bulan Sya'ban ini Bapak Ibu sudah terbesit hati kita. Sudah terbenak di dalam pikiran kita. Ya Allah, rindunya aku Ramadan, nanti tarawih di masjid, alhamdulillah. Cuman harus bertahan. Maka amal ibadah yang paling dipandang oleh Allah Bapak Ibu istiqamah, termasuk nanti sholat tarawih. Cuman kalau kita perhatikan kebiasaan kita pada hari ini, kalau malam tarawih pertama sampai kelima, apalagi malam pertama, penuh masjid, penuh. Sampai keluar lagi kan, penuh. Bertahannya cuma 5 malam. Udah masuk ke 6 malam, mulailah yang di luar masuk ke dalam. Sampai ke 11 malam, yang di dalam pun udah mulai maju. Safnya pun mulai ada kemajuan. Maju ke muka, maju ke muka. Terakhir malam 20 sampai 30, mama-mama pun udah mulai sepi. Karena sibuk membuat kue bawang, kue apa, telongkup, telentang, kembang loyang, kembang kuncup, ya kan? Kue bangkit, entah kue-kue apa aja yang sibuk. Padahal di akhir-akhir Ramadan makin banyak pahalanya dibuat Allah kan. Apalagi kita berhasil mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka ini Bapak Ibu, ya. Yang terakhir, ya. Ketika kita gembira menyambut Ramadan di bulan Sya'ban, amalan yang terakhir apa Ustaz? Wal 'afina 'anil nas. Saling memaafkan sesama manusia. Ini ayat yang mengatakan Bapak Ibu. Maka kita istilahnya membuat satu tradisi. Walaupun tradisi ini berasal dari orang-orang tua kita dulu. Memang kalau dibongkar hadisnya Bapak Ibu dikatakan orang, mana hadisnya punggahan? Ada enggak Nabi mengatakan? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, punggahanlah kamu. Tak ada. Bekuyaan kitab hadis itu tak dapat. Ya kan? Walaupun apa namanya? Keluaran ataupun tamatan dari pondok pesantren. Bekuyaan kitab hadis yang kau baca itu tak dapat kau itu mana hadis punggahan. Cuman bukan punggahannya yang dicari, hadisnya. Apa? Dari pekerjaan punggahan itu apa saja? Apa ada kan? Pertama, silaturahim. Ada nggak hadis mengatakan silaturahim? Jangankan hadis, ayat mengatakan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau dalam tali agama Allah, jangan kau bercerai-berai. Artinya apa? Disuruh kita kokoh sebagai umat Islam. Yang kedua, setelah silaturahim apa yang ada di situ? Salam-salaman.
Sesama muslim dengan muslim lainnya apabila dia berjabat tangan maka gugur satu dosanya. Gugur satu dosa. Tangan dengan tangan berjumpa, seorang muslim dengan muslim, muslimah dengan muslimah dengan ikhlas karena Allah, gugur dosanya. Maka banyak salaman Bapak Ibu. Jangan salamannya gini. Ya kan? Assalamualaikum, salam. Cepat ditariknya, rupanya SKT-an. Jangan. Yang ketiga apa? Yang ketiga, banyak keberkahan dia. Apa dia? Makan bersama. Biasanya begitu kan Bapak Ibu kan, kalau orang bukan kan pasti ada makan bersama. Cuman harus kita lihat, harus dijaga hati. Kalau udah makan bersama ini kan harus dijaga hati. Kadang mulut nggak ngomong, hati ngelumel. Ada, ya kan? Apalagi kadang, mohon maaf Pak, kalau kita laki-laki nih, mohon maaf Bu ya, kalau kami laki-laki nih, kalau ngadakan punggahan, simpel-simpel aja, nggak banyak-banyak. Makan nasi di sahabat kawan makannya nggak masalah. Cuman kalau mama ini yang agak repot. Cuman bukan mama sini, mama sana. Diumumkannya lah pula di perwiritannya. Ibu-ibu semua, Jumat depan kita mengadakan punggahan. Jadi ada di akhir nanti kita makan bersama. Mohon kepada ibu-ibu bawa lauk masing-masing dari rumah, nasi juga bawa, komplit. Untuk makan satu orang lah kira-kira kata ibu. Nanti setelah itu kita makan berjamaah sama-sama, ditukar nanti. Saling tukar menukar. Si fulan makan nasi si fulan makan makanan si fulan. Begitu tukar. Begitu pula udah masuk ke bab makanan pula dibuka nenek pula. Nenek umur 75 tahun. Iya kan? Udah nenek. Apa nek sayurnya nek? Daun ubi. Apa nek ikannya nek? Ditengoknya sartika, sambal teri kacang. Ditengok ibu itulah pula sartikanya. Hitam sehitam-hitamnya. Gosong. Terus ngomong, apa? Kau lah ke situ. Aku nggak mau nukar-nukar sama uang itu. Oh, sama punya dia. Kau aja lah. Nggak mau aku. Nggak mau aku makannya itu. Nggak mau aku. Terhadap jadi dosa. Ya kan? Gara-gara makanan kawan tengoknya jelek, tengoknya tak selera dia. Akhirnya ngomong dalam hati. Nggak enak lah apa. Aturannya apa? Dibagi-bagi. Ataupun kalau nggak mau makan, udah ini aja nih kita bagi juga. Kan itu enak. Ini pula tidak menimbulkan dosa. Maka kita Bapak Ibu, kalau mengadakan punggahan ini, jangan menimbulkan dosa. Dan yang terakhir Bapak Ibu, terakhir kan. Nah, sebelum kita tutup, karena udah mulai naik matahari. Kebiasaan kita Bapak Ibu, kalau sudah menyambut bulan Ramadan ini, di akhir-akhir Sya'ban, banyak yang ziarah kubur, betul. Dulu kata Nabi, aku melarang kamu untuk berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah. Maknanya apa? Berziarah kubur ini diperintahkan dan disuruh oleh Nabi. Pertama, untuk mengoreksi diri kita bahwasanya kita akan masuk ke dalam tanah. Yang kedua adalah untuk memberikan doa kepada alam kubur. Ustaz, apakah sampai doa kita kepada alam kubur? Sampai. Kalau tak sampai doa kita Bapak Ibu kepada orang yang di alam kubur, tak mungkin Nabi mengajarkan kepada kita setiap masuk kubur ucapkan salam. Jadi ngapain mengucapkan salam? Gak usah lah, masuk aja lawat. Apa? Lari aja situ dah. Ini kata Nabi, Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat, kan itu. Itu salam itu kan termasuk doa. Berarti berhentilah kita mengucapkan salam. Kadang-kadang ngomong, apakah sampai doa kita kepada alam kubur ketika kita membaca doa? Sampai, salam saja disuruh. Salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal salam. Cuman salam itu tak perlu kita menunggu jawaban. Nanti kegatalan kali apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam kak, singgahlah katanya pula. Lari apa? Singgah. Iya kan? Maka salam itu adalah termasuk doa. Berarti doa itu sampai dia. Maka banyak berdoa. Cuman perempuan ada yang mengatakan makruh ziarah kubur. Kenapa? Karena identik perempuan ini orangnya pembawa dalam hati. Apalagi nanti ziarah ke tempat orang tuanya.
Belum lagi sampai dia pemakaman, baru nyagakkan kereta udah menangis. Belum lagi sampai, baru nyagakkan kereta dia, belum sampai ke kuburan mama, udah nangis dia. Yang kedua, kebiasaan perempuan ini, mudah-mudahan tak ada di sini. Ke kuburan bukan banyak berdoa dia, tapi banyak curhat. Banyak curhat. Mak, mama udah meninggal udah 5 tahun, mak. Sakit kali hatiku, mak, sendiri sekarang, mak. Menantu mama kesayangan mama kemarin itu sudah menguasai rumah di situ. Jijik kali aku nengok kakak iparku satu itu. Capek aku, mak, hidup nih, mak. Aku disuruhnya menyuci, mak. Kadang dia masak pun kadang gak enak. Dibilangnya aku masak pun harus cepat aku bangun pagi, mak. Susah aku sekarang, mak. Curhat dia. Apa kata mamaknya? Kalau bisa mama yang menjawab dari bawah tuh, rasain dong. Ya, yang dibutuhkan mayit di alam mahsyar doa. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, ketika manusia sudah masuk ke alam kubur seperti hanyut di lautan samudra yang luas, dia hanya butuh satu, apa dia? Ad-du'a. Kata Imam At-Tazkirah karangan Imam Samsuddin, kata Imam Samsuddin Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah, ad-du'a min ahliha, doa dari keluarga. Silakan kita mau ziarah kubur, silakan, tak ada larangan. Cuman kita harus tahu menjaga adab-adab untuk nanti berziarah kubur. Jangan ziarah kubur mau foto aja. Ada yang model mau foto ya. Mau foto aja. Ya kan, jangan. Ada yang model ziarah kubur orang, ya kan, nggak mau baca-baca, cuman merokok. Bang, nggak doa, bang, nggak apa-apalah. Dikasihnya dukun kepada kuburan tuh. Di dalam kubur sudah ada yang kena siksa. Kayak ngejek aja wak nih, kata dari bawah. Ya. Ngejek wak ya. Kami kena bawah nih, kena gimbal di bawah ini, katanya. Kalau bisa ngomong mayat. Nah, maka Bapak Ibu, kita jaga adab kita. Mau memasuki Ramadan ini, terkhusus kita yang menjaga iman kita, akidah kita. Gembiralah kita menyambut bulan Ramadan. Tingkatkanlah amal kita di bulan Sya'ban ini. Dan nanti agar supaya terbiasa kita memasuki bulan suci Ramadan dengan banyak beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan ada manfaatnya, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan bisa kita amalkan bersama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari pribadi saya sendiri. Tadi saya dengar ada sedikit tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang mau bertanya jawab sebelum kita tutup dengan doa, saya persilakan dengan segala hormat.